Sekarang kita akan bahas posisi tangan ya pasca takbir. Pasca takbir. Ya, di mana tangan itu diletakkan ya? Di mana tangan itu diletakkan. Nah, ini yang coba kita akan uraikan. Yuk kita cek dulu dalam kitabnya. Ya, kita kembali kepada referensi di kitab-kitab hadis. Nah, ini saya bawakan hari ini masih dengan Sunan Abu Daud. Nah, ini juga ada Sunan Nasai. Ya, ini yang Sunan Abu Daud yang biasa kita bacakan. Yang ini nanti ada Sunan An-Nasai yang kemarin sempat saya sebutkan ya. Di An-Nasai ini kitabnya, jadi kita coba hadirkan untuk bisa memberikan wawasan ya. Saya coba tampilkan yang Sunan Abu Daud dulu ya, yang ini karena ini kami juga lebih sistematis dalam penyusunannya dan serial pembahasannya, tematiknya itu lebih terukur ya. Jadi coba kita nanti lihat, dan untuk penguat nanti kita bisa lihat kitab-kitab yang lainnya. Bismillah, ini insya Allah ada di halaman 109 ya, tentang meletakkan tangan ya pasca takbir di bab yang ke-122, insya Allah nggak salah. Baik, ini ya 109, halaman 109 di bab 122 ya. Nah, kita ini bacakan babnya babu wad'il yumna 'alal yusra fis shalah. Nah, ini babu wad'il yumna 'alal yusra fis shalah, bab meletakkan tangan kanan ya menutup atau di atas tangan kirinya dalam salat. Seperti apa gambarannya? Yuk kita bacakan dulu. Kita lihat nomor hadis 754. Qala haddatsana Nasr ibn Ali akhbarana Abu Ahmad 'anil Ala ibn Salih an Zur'ah ibn Abdurrahman qala sami'tu ibn Zubairi yaqulu safful qadamaini wa wad'ul yadi 'ala al-yadi min as-sunnah. Ya. Jadi Ibnu Zubair menyampaikan bahwa safful qadamaini ya rapatnya, lurusnya, teraturnya saf di kedua telapak kaki itu, wad'ul yadi 'ala al-yadi dan meletakkan tangan di atas tangan min as-sunnah termasuk sunnah. Ya, yang dimaksudkan dalam salat. Status hadis ini dijelaskan oleh Imam Abu Daud, ini dhaif status hadisnya. Ya, jadi informasi sampai tapi sanadnya ini dhaif ya. Nah, ini bagusnya begini nih, ada tahqiq di bawahnya, ini sahih, ini dhaif dijelaskan kepada kita ya. Nah, kemudian yang terkait dengan praktikalnya, nah ini ada langsung di nomor hadis 755. Ya, 755. Yuk kita bacakan. Qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar ibn Rayyan an Hushaim ibn Bashir anil Hajjaj bin Abi Zainab an Abi Uthman an-Nahdi an Ibn Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu annahu kana yusalli fawada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, haditsun hasanun. Masyaallah. Ini langsung dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di awal-awal fase masa salat ya, ketika kemudian perintah salat itu mulai disampaikan dan enggak semua sahabat mengetahui tata cara yang benarnya. Ini fase-fase pembelajaran. Ini biasa. Ya, jadi di sahabat juga awal-awal praktek ya ada yang keliru pemahaman, ya ada yang keliru dalam praktikal diluruskan oleh Nabi, itu biasa. Jadi salah itu biasa dalam belajar. Ya, tapi terbiasa salah itu yang tidak biasa. Ya kan? Salah itu biasa dalam belajar, terbiasa salah itu yang tidak biasa. Jadi kalau kita belajar Quran ada yang salah, nggak harus putus asa. Ya, menghafal ada yang belum sampai, nggak harus putus asa. Kita coba lagi tingkatkan, belajar lagi. Dan ketika kita belajar meningkat dalam ibadah, pahala dituliskan lagi. Ya, termasuk Khalid bin Rafi Az-Zuraiki pernah salah diluruskan oleh Nabi, biasa saja. Ya, kemudian juga nanti di sini ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ahli Quran, bacaan Qurannya bagus. Nah, pernah di awal masa salat karena nggak sempat mendapatkan pengetahuan yang lengkap gitu kan, hanya coba menunaikan perintah salat, dilihat dan kemudian dipraktikkan seperti apa nabinya salat, informasi yang sampai kepada beliau tidak seutuhnya, kemudian sempat beliau bertakbir. Nah, ini meletakkan yang kirinya di atas kanannya begini. Nah, Nabi melihat, ketika Nabi melihat ada yang tidak tepat diluruskan oleh Nabi, maka Nabi langsung meluruskannya dengan meletakkan yang kanan, ya tangannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di atas yang kirinya. Jadi yang kanan di atas yang kiri. Nah, ini hadisnya hasan statusnya. Hadis hasan itu masuk dalam golongan hadis sahih, yang membedakan cuma nanti di dhabit, ingatan ya. Hadis sahih itu kan definisinya mattasala isnaduhu ya binaqlil adid dhabiti 'anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Yang bersambung pertama sanadnya dulu. Jadi untuk menentukan hadis sahih itu teman-teman sekalian, pertama biasanya ke sanad. Ya, jadi ada dua ilmu nanti untuk ilmu hadis ini, yang paling pokok itu sanad dengan matan. Ya, dirayah wa riwayah. Jadi kalau sanad untuk menentukan benar nggak sumbernya dari Nabi, ditelusuri orangnya tuh, dan itu kualifikasinya ketat. Ya, nanti kalau misalnya tengah-tengah putus, nah jadi turun statusnya, bisa dhaif, ya bisa mu'dhal misalnya, kan? Terus nanti ada yang di awalnya putus lompat, ada yang langsung lompat ke sahabat ya, di marfu itu, ada yang seperti itu.
Ya, jadi nanti akan menentukan kualitas hadis. Di sini kita kenal istilah-istilah hadis itu ada dhaif, ya, misalnya dibagi lagi nanti ada mungkar, maudhu', ya, ada matruk dan seterusnya. Ya, turunannya juga jadi banyak lagi. Nah, ada lagi yang terkait dengan misalnya kekuatan hafalan, disebut dengan dhabit. Ya, dhabit. Ini kalau misalnya semuanya benar nih, ya, sanad tersambung keseluruhannya, bagus. Kemudian juga di sini misalnya tidak ada illat, ya, nggak ada persoalan di orangnya. Jadi sanad tersambung semua, tapi orangnya punya masalah. Ya, misalnya orangnya diduga bertindak yang tidak pantas, maka hadisnya akan turun kualitas, bahkan bisa jadi mungkar, ya, karena berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, khawatir jadi fitnah terhadap hadis. Itu saking ketatnya, walaupun mungkin informasi yang disampaikan bisa benar. Ya, nanti kalau masalahnya diingatan sedikit saja misalnya, yang tadinya koma harusnya koma misalnya kan, nah di situ jadi hilang misalnya kan, jadi lewat, padahal cuma koma saja. Nah, itu nanti statusnya turun dhabitnya dari yang 100% misalnya jadi 85% atau 90%. Nah, ketika kualitas dhabitnya itu turun, maka hadisnya nanti berubah dari hadis sahih jadi hasan. Ya, hasan. Jadi sahihnya sahih lidzatihi jadi hasan. Ya, jadi masih dalam konteks hadis sahih. Konteks hadis sahih semua sama betul, cuma nanti diingatan saja, dan ini nanti nggak parah. Ya, kenapa nggak parah? Karena nggak merubah makna pada umumnya, karena sedikit saja dan akan dikuatkan oleh riwayat lain. Ketika dikuatkan oleh yang lainnya, misal si fulan nih, Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis, kemudian nanti Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, misalnya Ali bin Abi Thalib meriwayatkan radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang ini ingatan berkurang misalnya kan, sedikit saja. Yang ini tetap sama kuat 100%, 100%. Maka yang ini akan mengatrol kepada yang ini. Itu yang nanti disebut dengan hadis sahih li ghairihi. Ya, ini naik status langsung sahih karena yang lain menguatkan. Jadi kalau ada hadis hasan itu masih dalam konteks hadis yang sahih. Yang mempopulerkan pertama kali istilah hadis hasan itu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, jadi ini kita bisa gunakan sebagai acuan. Nah, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangannya yang kanan kemudian di atas yang kirinya. Baik, Nabi meminta Ibnu Mas'ud kemudian memperbaiki meletakkan tangan yang kanannya di kirinya. Nah, masih ingat? Penting kan saya sampaikan? Di sholat, di syariat, di wudhu itu semua ketat batasannya. Sekarang tangan tuh kan ini sampai ini, ya kan? Mana nih kan yang dimaksud tangan di sini? Nah, ini kan masih informasi umum. Kadang-kadang sahabat udah pada paham tangan, oh yang dimaksud yang ini. Tapi kan kalau orang yang nggak paham bisa berbeda. Nanti bisa ini ke sini, gitu kan? Bisa kemudian nanti ini ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kan tangan juga. Maka seperti apa batasannya? Nah, ini kita coba lihat lagi teman-teman sekalian. Nah, hadis berikutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad ibn Mahjub, haddatsana Hafiz ibn Ghiyath an Abdurrahman ibn Ishaq an Ziyad ibn Zaid an Abi Juhayf an Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhahu qala min as-sunnati wad'ul kaffi 'ala al-kaffi fi as-salati tahta as-sarwati. Ya kan? Ini hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau menyampaikan tafsir pertama dari sahabat Ali, minas sunnati, termasuk dari sunnah, artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wad'ul kaffi 'ala al-kaffi. Ya, meletakkan ini telapak tangan yang ini, telapak tangan yang kanan di punggungnya yang kiri. Ya, jadi yang ini telapak yang pertama, letakkan di punggung yang kiri ini. Kemudian meletakkannya nanti di bawah pusar. Ya, ini bagian yang pertama. Cuma sayang nanti kualitas hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, yang dhaifnya itu yang terkait dengan pusarnya. Ya, nanti kita akan lihat. Termasuk informasi yang disampaikan sanad, dari segi sanad itu dhaif. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi yang kita ambil pertama kali, informasi pertama, jadi telapak bertemu dengan punggung di sini ya. Baik, mari kita teruskan lagi. Nah, ini kita ambil misalnya yang selanjutnya. Langsung saja ya. Qala Abu Hurairah akhdhul kaffi 'ala al-akuffi, akhdhul akuffi 'ala al-akuffi fi as-salati tahta as-sarrati. Qala Abu Daud sami'tu Ahmad bin Hanbal yudha'ifu Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi. Jadi kenapa penyebabnya yang tadi diletakkan di telapak ketemu punggung, diletakkan di bawah pusar itu dhaif, ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal itu mendhaifkan Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi. Jadi ada seorang rawi bernama Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, itu orangnya bermasalah sehingga hadisnya pun ikut bermasalah. Nah, lanjutannya ini yang kemudian kita bisa jadikan acuan. Haddatsana qala Abu Taubah haddatsana al-Haytham ya'ni Abi Humaid an Thawr an Sulaiman ibn Musa an Tawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi wa huwa fi shalah wa huwa fi shalah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kalau kita teruskan nanti kita juga bisa ambil dari yang An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, nanti untuk mempersingkat saja, untuk mempercepat supaya apa yang kita sampaikan singkat kultum dalam menjelang buka ini bisa lebih efektif. Jadi nanti secara singkat ada 3 bagian yang bisa kita letakkan.
dalam konteks kita bertakbir ya untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Ya, jelas ya? Satu. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin, rusghun ala rusgin. Ini pergelangan ini di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat ini pergelangan ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu misalnya Allah. Tidak ya. Jadi langsung ya Allahu Akbar ini ya. Nah, yang ketiga sa'id. Sa'id itu di sini ya. Enggak sampai ke sini. Kalau sini mirfaq. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan enggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang salat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mendorin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah, ya. Awas hati-hati nih, sedang di puncak misalnya subuh-subuh dingin luar biasa. Allahu Akbar begini kita. Nah, itu tidak. Tetap di sini, 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti ini, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar? Yang disebutkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada? Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan? Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dari 2 perbandingan ini, saya penting sampaikan dulu asal mula ketika mengangkat ini seperti ini, itu asal mulanya irsal, begini. Irsal itu tidak meletakkan sama sekali. Jadi begini asal mulanya di awal-awal masa salat. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ulang ya, jadi bertakbir Allahu Akbar ini seperti ini. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an, di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Ya, nanti dipraktekkan misalnya ada di Tripoli di Libya ada, di Tunisia ada, dan di Aljazair ada, nyebrang dikit ke Italia ada, ya Spanyol, ya itu Maliki rata-rata. Jadi begitu mereka salat Allahu Akbar begini. Ya kalau sedang di Masjidil Haram ada yang begini, jangan diajak ngobrol, kalau sedang salat. Ya Allahu Akbar. Oh man, how are you? Dia sedang salat. Ya jangan diajak ngobrol. Jadi ini dia begini. Ya, dan ini jangan ditafsirkan juga Syiah. Ya, jangan tafsir oh, setiap yang begini Syiah. Oh, tuh Syiah gitu. Ya, bukan, belum tentu Syiah. Ya, nanti Syiah bisa dibedakan saat prakteknya ketahuan dalam sujud dan duduk di antara 2 sujud itu ketahuan sekali. Bedanya di situ nanti ya. Ada yang nyimpan kemudian batu atau bagian dari tanah Karbala, tentu ada yang kemudian nepak-nepak di antara 2 sujud itu akan kelihatan. Ya, tapi ke dalam takbir seperti ini. Nah, Sunni juga ada yang begini, itu mazhab Maliki. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan. Ya, rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya sini, kalau ini ke halak ya tenggorokan di sini, ya tenggorokan ya, halak ya kalau kita ada suara harful halak di tajwid ya ha itu kan dengan ain halak ya lepas wastul halak ha ain. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya. Nahrun, makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya. Sebaliknya sadrun itu letaknya teman-teman sekalian. Ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya.
Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini, awas ya, bukan di sini, nahrum namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sadrun, ini batas paling atasnya sadrun. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya ada rongga cengkuk di sini. Ya nanti kita bisa letakkan di sini. Nah ini namanya sadrun. Jelas ya?